Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Nugraheni, NPM 1969 10 498. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya, yaitu dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Masalah atau PBL untuk meningkatkan hasil belajar PPKN siswa kelas 5 SD Negeri 112 Pekanbaru. Nah, saya dari kelas 6B, mata kuliah Seminar Pendidikan di SD. Nah, untuk pembahasan proposal yang telah saya buat, tentunya ada 3 bab. Yang pertama itu ada bab pendahuluan. Yang kedua itu ada bab tinjauan pustaka. Dan yang ketiga itu metodologi penelitian. Nah, langsung saja kita masuk kepada bab 1 atau bab pendahuluan, di mana di dalam bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang. Nah, di sini pada proses pembelajaran PPKN siswa kelas 5 SD Negeri 112 Pekanbaru, ditemukan gejala-gejala yang menyebabkan nilai pada mata pelajaran PPKN itu rendah. Di antaranya yaitu dalam proses pembelajaran, banyak siswa yang tidak memperhatikan penjelasan guru karena banyak yang bermain ketika belajar. Dan kelas selalu ribut karena banyaknya siswa yang tidak mengikuti proses pembelajaran, sehingga sebagian siswa itu hanya mengganggu temannya ketika belajar. Hal ini disebabkan karena yang pertama, kurangnya kreativitas guru dalam menyampaikan materi pelajaran seperti masih menggunakannya model ceramah yang monoton yang membuat siswa kurang bersemangat dalam belajar. Yang kedua, guru kurang mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga siswa malas dalam belajar. Yang ketiga, guru terlalu banyak memberikan catatan kepada siswa. Yang keempat, pembelajaran yang dilakukan guru lebih menekankan pada aspek pengetahuan dan pemahaman. Yang kelima, pembelajaran masih bersifat konvensional. Artinya, pembelajaran itu dilakukan hanya dengan menjelaskan teori. Pemberian contoh di sini, kemudian pemberian latihan soal-soal. Saat guru mengajar hanya menggunakan metode ceramah, sehingga interaksi belajar yang terjadi hanya satu arah. Guru hanya berorientasi agar materi yang ditentukan itu untuk satu semester itu agar cepat selesai. Nah, yang terakhir yaitu perhatian siswa saat pembelajaran masih kurang karena banyaknya siswa yang bermain-main. Dari masalah-masalah yang ditemukan, maka perlu dicari strategi baru dalam pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Untuk melibatkan siswa secara aktif dalam memahami konsep-konsep PPKN tidaklah mudah. Nah, dari itu, guru dituntut memiliki kemampuan dan kreativitas tinggi dalam merancang kegiatan pembelajaran PPKN. Nah, disinilah guru dituntut untuk merancang kegiatan pembelajaran yang mampu mengembangkan kompetensi, baik dalam ranah kognitif, ranah afektif, maupun psikomotorik siswa. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mencoba menerapkan salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Nah, untuk mengungkapkan apakah dengan model pembelajaran berbasis masalah ini dapat meningkatkan hasil belajar PPKN siswa kelas 5 di SD Negeri 112 Pekanbaru, sehingga dengan latar belakang tersebut, peneliti mengambil judul penelitian yaitu penerapan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL untuk meningkatkan hasil belajar PPKN siswa kelas 5 SD Negeri 112 Pekanbaru. Lanjut, yang kedua itu ada identifikasi masalah, di mana berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi adanya beberapa masalah yang menyebabkan hasil belajar PPKN siswa kelas 5 itu rendah. Di antaranya yaitu yang pertama, kurangnya kreativitas guru dalam menyampaikan materi pelajaran seperti masih menggunakan model ceramah dan monoton yang membuat siswa kurang bersemangat dalam belajar. Yang kedua, guru kurang mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, sehingga siswa malas dalam belajar. Yang ketiga, guru terlalu banyak memberikan catatan kepada siswa. Yang keempat, pembelajaran dilakukan guru lebih menekankan pada aspek pengetahuan dan pemahaman. Yang kelima, pembelajaran masih bersifat konvensional. Artinya, pembelajaran dilakukan hanya dengan menjelaskan teori,
pemberian contoh, kemudian pemberian latihan soal-soal. Dan yang keenam, perhatian siswa saat pembelajaran masih kurang atau banyak siswa yang bermain-main. Lanjut, poin yang ketiga yaitu batasan masalah. Nah, berdasarkan masalah tersebut, maka dapat diambil beberapa batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu hasil belajar yang akan ditingkatkan adalah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PPKN. Yang kedua, materi dibatasi pada pokok bahasan PPKN kelas 5B semester genap. Yang ketiga, penelitian peserta didik dibatasi pada peserta didik kelas 5B SD Negeri 112 Pekanbaru. Yang terakhir, penggunaan model pembelajaran yang diterapkan adalah model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Lanjut, poin yang keempat itu ada rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diambil yaitu apakah model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan hasil belajar PPKN siswa kelas 5 SD Negeri 112 Pekanbaru. Lanjut, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sangat banyak. Di antaranya itu ada tujuan bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, maupun bagi peneliti. Lanjut, untuk manfaat penelitian juga banyak sekali, yaitu di antaranya itu manfaat bagi siswa, bagi sekolah, bagi guru, dan juga bagi peneliti. Tentunya banyak sekali manfaat-manfaat bagi semua kalangan. Untuk bab 2 yaitu tinjauan pustaka, di mana dalam tinjauan pustaka ini ada kajian teori. Nah, di dalam kajian teori sendiri itu terdapat pengertian dalam pendidikan yang dibahas, yaitu yang pertama pendidikan kewarganegaraan, yang kedua model pembelajaran berbasis masalah, dan yang ketiga hasil belajar. Nah, di kajian teori sendiri itu menjelaskan pengertian pendidikan kewarganegaraan, kemudian pengertian model pembelajaran berbasis masalah, pengertian model pembelajaran, dan juga ada juga pengertian dari hasil belajar sendiri. Lanjut, yaitu penelitian relevan, di mana penelitian yang dilakukan oleh Sri Sukaptiah dengan judul peningkatan hasil belajar PKN melalui model problem based learning pada siswa kelas 6 SD Negeri 1 Mongkrong, Wonosegoro. Setelah penelitian melaksanakan perbaikan pembelajaran melalui pembelajaran siklus 1 dan siklus 2 dengan materi proses perumusan Pancasila di kelas 6 semester 1 tahun pelajaran 2014 dan 2015 di SD Negeri 1 Mongkrong, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa upaya meningkatkan prestasi belajar siswa dengan metode problem-based learning dengan mengefektifkan alat peraga gambar-gambar sila Pancasila mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Peningkatan ini terjadi pada siklus 1 maupun siklus 2 dengan bukti adanya peningkatan pada penggunaan media pembelajaran gambar-gambar pada sila Pancasila dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi proses perumusan Pancasila. Model pembelajaran problem-based learning sendiri dengan mengefektifkan alat peraga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Lanjut ke bab 3, metodologi penelitian. Nah, di dalam metodologi penelitian ini yang pertama yang dibahas yaitu tempat penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di kelas 5B SD Negeri 112 Pekanbaru yang beralamat di Komplek Beringin Indah, Jalan Surian Simomulyo Tim, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau. Lanjut. Nah, yang kedua itu ada jenis penelitian, di mana penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK yang merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersama. Itu menurut Ari Kunto tahun 2009. Nah, yang ketiga yaitu populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 5B tahun ajaran 2021-2022 di SD Negeri 112 Pekanbaru. Nah, untuk sampelnya sendiri diambil pada penelitian ini adalah siswa kelas 5B yang berjumlah 37 siswa yang terdiri dari 37 siswa yang terdiri dari 27 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Lanjut, yang keempat itu ada data dan instrumen, di mana
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, skor siswa dalam mengerjakan pretest dan posttest, data observasi yang diperoleh dari pengamatan aktivitas guru dan siswa pada saat berlangsungnya proses pembelajaran dengan menggunakan lembar observasi. Untuk instrumen sendiri, instrumen pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan lembar observasi dan tes agar dapat mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar pada siswa kelas 5B SD Negeri 112 Pekanbaru dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning atau PBL. Lanjut, yang kelima itu teknik pengambilan sampel, di mana pada teknik yang digunakan untuk mengambil sampel pada penelitian ini adalah menggunakan teknik simple random sampling. Pengambilan anggota sampel dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi. Dalam pengambilan sampel, penelitian menggunakan cara undian. Lanjut, teknik penelitian. Nah, di dalam penelitian tindakan kelas ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas 3 siklus dalam penelitian ini. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap, yaitu perencanaan, observasi, refleksi, dan juga revisi. Prosedur penelitian tindakan kelas atau PTK seperti yang digambarkan di bawah ini secara garis besar dapat 4 tahapan, yaitu perencanaan, yaitu menyusun rancangan tindakan yang menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Yang kedua, tindakan, yaitu rancangan strategi dan skenario penerapan pembelajaran yang akan diterapkan. Yang ketiga yaitu pengamatan, di mana dilaksanakan guru dengan menggunakan lembar pengamatan. Yang keempat, refleksi, yaitu mengkaji secara menyeluruh tindakan yang telah dilakukan berdasarkan data yang telah terkumpul. Lanjut, poin yang G yaitu teknik pengambilan data, di mana teknik pengambilan data yang digunakan adalah lembar observasi aktivitas guru, di mana aktivitas siswa dan motivasi siswa. Observasi dilakukan pada setiap siklus dan dilaksanakan pada proses pembelajaran berlangsung, di mana lembar observasi berupa lembar aktivitas guru dan lembar aktivitas siswa. Hasil belajar, di mana menurut Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010 halaman 24, hasil belajar adalah hasil yang diperoleh oleh siswa setelah melakukan proses pembelajaran yang mencakup nilai kognitif yang bisa dilihat dari evaluasi pekerjaan siswa, efektif, dan psikomotor. Lanjut, yang H yaitu teknik analisis, di mana dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Nah, baiklah, itulah tadi presentasi proposal seminar saya yang telah saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.